FISIP Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional bertajuk Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global. Hal ini dilakukan untuk mendorong lahirnya pemikiran baru dalam bidang ilmu sosial dan politik guna mewujudkan pelayanan publik sesuai perkembangan global. Guna mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan pemenuhan masyarakat di era modern, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional bertajuk Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global pada hari ini 22 Agustus 2024 di Unsri Bukit Besar, Palembang. Dekan FISIP Unsri Alfitri mengatakan ini merupakan agenda tahunan dengan mengangkat tajuk tersebut. Diharapkan kebijakan publik dapat lebih adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan perkembangan global. Ini topik seminar nasional itu tentang resiliensi terhadap destruksi pusaran global. Artinya memang kita akan mengangkat tema ini bagaimana kemampuan adaptif masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia. Dan ini sangat penting karena kita dihadapkan kepada pusaran global di mana sistem informasi kita telah mendorong masyarakat semakin cepat memperoleh informasi dan ini harus direspon dengan pelayanan dan kecepatan yang tinggi. Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya Rujito Agus Suwiknyo mengatakan, seminar nasional ini dapat menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dosen hingga masyarakat umum memaparkan hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik guna melahirkan pemikiran baru dalam memajukan keilmuan sosial dan politik. Kami berharap dengan seminar hari ini akan banyak sekali masukan dan juga diskusi terkait dengan topik yang dibicarakan dan kami yakin Pak Dekan sudah mempersiapkan beberapa subtopik yang nanti akan dibahas dan mudah-mudahan memberi kesimpulan yang bisa memberikan manfaat tidak hanya dalam kaitan dengan kegiatan di Sumatera Selatan tapi juga di Indonesia. Dalam seminar nasional ini terdapat 60 presenter yang akan memaparkan hasil penelitiannya dan 11 orang partisipan dari seluruh Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.